Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah PD Immanuel Smart Friend dan Moria. Kiranya semua saudara yang terkasih dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah kita siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas karunia Tuhan dan berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan selalu ada dan menjadi benteng dan perisai dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan layakan dan menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dukung pelayanan PD Immanuel Smart Friend dan Moria, bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan dari Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan penyembahan kita, menyanyikan sebuah lagu Engkaulah Perisaiku.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Karena kami percaya kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah karena kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan hamba-Mu untuk memberitakan firman bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang berada di PD Moria Sinarmas dan juga PD Immanuel Smart Friend. Saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya berdoa secara pribadi kiranya Tuhan tetap memberikan kepada saudara kekuatan, kesehatan dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk menjalani hari-hari yang sedang Tuhan percayakan kepada kita bersama. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa minta tolong supaya Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Judul perikopnya adalah dua macam dasar. Ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, ini ayat penting Bapak Ibu. Sebab coba saudara lihat ada terjadi pertentangan pada dua sisi. Pertentangan yang pertama adalah begini, kamu berseru bahwa saya adalah Tuhan, kata Tuhan. Tapi masalahnya adalah kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Berarti kan standarnya harusnya begini. Semua orang yang memanggil Tuhan dengan istilah Tuhan, harusnya realita yang kemudian terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka melakukan seperti yang Tuhan katakan. Begini Bapak Ibu, kata Tuhan di situ itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata kyrios. Kyrios itu artinya adalah begini, pemegang otoritas tertinggi. Atau yang kedua, pemegang kendali atas kehidupan. Atau yang ketiga, orang yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan karena memang dia berdaulat. Berarti kan sebenarnya Yesus lagi bilang begini, semua orang yang memutuskan untuk memanggil saya sebagai Tuhan atau pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan mereka, pribadi yang memiliki kendali dalam kehidupan mereka, bahkan pribadi yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan karena saya memiliki kedaulatan, logika berpikirnya kata Tuhan harusnya begini, mereka mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Cuman kan ini ada masalah. Masalahnya adalah orang panggil Tuhan, Tuhan, tapi orang tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan bagi hidupnya mereka. Nah sekarang hal yang kemudian perlu kita kembangkan dalam cara berpikir kita adalah begini, mengkoreksi diri ulang. Apakah sampai dengan hari ini ketika saudara dan saya memanggil Tuhan dengan istilah Tuhan atau kyrios berdasarkan pengertian yang tadi saya sudah jelaskan kepada saudara, saudara dan saya pada akhirnya ditemukan hari ini menjadi orang-orang yang melakukan seperti yang Tuhan katakan kepada kita nggak melalui firman-Nya? Perenungan ini penting Pak Ibu, sebab kalau sampai saudara dan saya tidak bisa hidup bersejalan dengan realita di ayat 46, berarti sebenarnya kan kita sedang menipu diri kita sendiri, mengaku dia sebagai Tuhan tapi kita tidak membiarkan dia memegang kendali atas kehidupan kita, memiliki otoritas mutlak atas kehidupan kita dan leluasa berdaulat atas kehidupan kita.
Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata melakukan. Sebab waktu saudara dan saya memanggil Kristus sebagai Tuhan, harusnya kita didapati sebagai orang yang melakukan dia punya perkataan. Pertanyaannya adalah perkataan Tuhan yang mana? Kita bisa mendapatkan perkataan Tuhan tentu saja dari firman-Nya, Bapak Ibu. Makanya, mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Supaya pada akhirnya dalam tiap-tiap hari, saudara dan saya tahu betul bahwa ada arahan, ada tuntunan, ada perintah, ada peringatan, ada teguran dari firman Tuhan buat hidupnya kita, yang kemudian secara berani kita memutuskan untuk melakukannya. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kata melakukan. Kata melakukan di situ, Bapak Ibu, Yunani menggunakan kata poieo. Apakah poieo? Poieo itu artinya adalah begini, melakukan atau mematuhi karena setuju. Berarti Alkitab bilang, ketaatan tidak pernah lahir tanpa persetujuan. Kapan orang bisa bersetuju dengan perkataan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan mereka? Sederhana saja Bapak Ibu. Pada waktu mereka memahami apa yang Tuhan perkatakan buat mereka, apa yang Tuhan perintahkan, arahan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, teguran dari Tuhan. Nah, ini yang harusnya terjadi. Saudara dan saya harusnya didapati sebagai orang-orang yang memahami betul apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Sebab dari hasil pemahaman, orang akan bersetuju dengan perkataan Tuhan. Kalau saudara dan saya telah didapati sebagai pribadi yang bersetuju dengan perkataan Tuhan, maka secara natural saudara dan saya akan didapati sebagai orang yang mudah sekali untuk mentaati Tuhan dalam perilaku tiap-tiap hari. Amin. Nah, kata melakukan atau poieo, pengertian yang kedua adalah begini Bapak Ibu, latihan menjalankan. Puji Tuhan, Tuhan tahu betul waktu Dia cipta kita, Dia tidak cipta kita sebagai robot Pak Ibu, yang tinggal dipencet tombol langsung kita kerjakan seperti yang Dia mau. Puji Tuhan, waktu Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya free will atau kehendak bebas, di mana saudara dan saya berhak memutuskan apa saja berkaitan dengan kehidupan kita. Tetapi garis bawahi, ketika saudara dan saya menyerahkan kedaulatan atas hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mengakui Dia sebagai pemegang otoritas tertinggi atas kehidupan kita, seharusnya saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang waktu kita renungkan perkataan firman Tuhan, kita kemudian digiring kepada pemahaman, kita bersetuju dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya dalam hidup tiap-tiap hari saudara dan saya bisa latihan menjalankan kebenaran dari perkataan Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita. Saudara dan saya harusnya berlatih Pak Ibu untuk taat kepada Tuhan. Sebab kita nggak mungkin tuh sekali Tuhan bicara kita langsung taat tanpa pemahaman, tanpa persetujuan, tanpa latihan. Harusnya tahapannya itu terjadi pada kita. Mendengarkan, memahami, menyetujui, lalu latihan. Nah, saya besar dengan salah satu moto yang diajarkan oleh orang tua saya, Bapak Ibu. Banyak membaca menjadi tahu, banyak berlatih menjadi ahli. Orang kalau latihan ketaatan terus tiap-tiap hari, maka gaya hidup ketaatan itu akan menjadi identik dengan hidup kita tiap-tiap hari. Makanya kata melakukan bukan hanya berkaitan dengan persetujuan kita dari awal dengan perkataan Tuhan, tetapi juga keputusan kita untuk berlatih mengerjakan Tuhan punya perkataan one day at a time dalam kehidupan kita. Amin. Supaya pada akhirnya gaya hidup ketaatan menjadi gaya hidup saudara dan saya tiap-tiap hari. Nah, kata melakukan atau kata poieo, pengertian yang ketiga adalah begini Bapak Ibu, mengerjakan sampai berhasil mencapai tujuan. Berarti kan Alkitab lagi bilang, ketika Tuhan memberikan perintah kepada saudara dan saya, atau arahan atau nasihat yang kemudian kita pahami, kita setujui, kita latihan mengerjakannya, maka realita yang seharusnya terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah gini, kita bisa berhasil mencapai tujuan dari perkataan firman Tuhan itu sendiri atas kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak ditemukan taat setengah gitu Pak Ibu.
Kita seharusnya akan ditemukan sebagai orang-orang yang taat seutuhnya. Mengapa? Sebab memang keputusan untuk melakukan itu harus tiba kepada bagian terakhir, mencapai tujuan dari perkataan Tuhan. Pertanyaannya adalah begini, apakah kita bisa? Nah, harapan baiknya adalah kebenaran yang melegakan kita adalah begini Bapak Ibu, Saudara dan saya bisa latihan taat kepada Tuhan sampai ketaatan itu sendiri tercapai tujuannya dalam kehidupan kita. Nah, mari sekarang kita lihat ayat 47. Alkitab berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan, datang kepadaku. Sudah, tahapan berikutnya, dengarkan perkataanku. Baru ayat 46 tadi, melakukan. Berarti tahapannya jelas, datang dulu. Kata datang di situ bahasa Yunani menggunakan kata erkomai. Erkomai itu artinya begini, Bapak Ibu, mengikuti. Dari awal waktu saudara dan saya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, maka seharusnya gaya hidup ini telah menjadi sebuah kebiasaan dalam keseharian Bapak Ibu. Coba kita terbiasa dengarkan Tuhan punya perkataan, kita memahami apa yang Tuhan bicarakan, kita setuju dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, lalu kita latih diri mengerjakan perintah Tuhan sampai tujuan dari perkataan itu Tuhan itu tercapai dalam kehidupan kita. Makanya coba saudara perhatikan, setiap orang yang datang, dengar, lakukan. Nah, kata datang, erkomai, bukan hanya sekedar berarti mengikuti. Kata datang atau erkomai itu artinya adalah begini, datang kepada Tuhan. Karena memang akhirnya kita menemukan bahwa Tuhan adalah tempat untuk kita berlabuh. Atau erkomai juga punya arti begini, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berhasil mempengaruhi kehidupan saudara dan saya melalui firman-Nya. Nah, orang-orang yang ada pada posisi ini, mereka akan menjadi atau mereka akan memiliki paket lengkap Pak Ibu. Kalau sudah datang, mereka akan ada pada step itu tuh yang saya tadi sebut dengan istilah paket lengkap. Mereka akan dengarkan Tuhan punya perkataan dan mereka juga akan melakukan Tuhan punya perkataan. Sekarang mari kita lihat, ada sebuah budaya yang sangat penting untuk saudara dan saya kembangkan dalam kehidupan kita. Budaya yang saya maksudkan adalah budaya mendengarkan. Sampai dengan hari ini kita tahu betul Bapak Ibu, dalam kehidupan tiap-tiap hari, orang rata-rata lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Budaya ini akhirnya terbawa dalam kehidupan kita, terekam dengan bagus sekali pada alam sadar, tidak sadar, bawah sadarnya kita. Sehingga kita lebih condong meminta, kamu harus dengarkan saya. Konsepnya ke arah sana. Secara ini yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya, bahwa kalau saudara dan saya tidak mengambil keputusan untuk memposisikan diri sebagai seorang pendengar, maka saudara dan saya akan selalu mengalami kesulitan untuk melakukan apa yang Tuhan perkataan kepada kita. Dari awal saya sudah bilang kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, lalu kita memanggil Dia dengan istilah Tuhan, tapi kemudian kita tidak berhasil melakukan apa yang Dia katakan kepada kita, kita kan sedang menipu diri kita sendiri. Makanya ulang, budaya mendengarkan itu harus terbangun dengan solid di dalam kita. Kita harusnya bukan hanya menjadi satu individu yang terbiasa tuntut orang lain mendengarkan kita, mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan kita punya pandangan, mendengarkan suaranya kita. Tapi harusnya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus dikenal semakin mahir untuk hidup dalam kebiasaan mendengar. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata mendengarkan. Kata mendengarkan yang tertulis pada ayat 47 dalam bahasa Yunani menggunakan kata akoe, Bapak Ibu, atau akou. Apakah akoe atau akou? Pengertian yang pertama adalah begini, kemampuan mendengarkan, karena memang nggak tuli. Semua kita punya telinga, Pak, Ibu. Selama saudara dan saya nggak tuli atau memiliki kemampuan untuk mendengarkan, maka apa aja yang disampaikan kepada kita, kita pasti mendengarnya. Itu kata pengertian yang pertama dari kata mendengarkan.
Tapi pengertian yang kedua dari kata mendengarkan adalah begini Bapak Ibu. Memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan kepada kita, lalu mengolahnya dalam cara kita berpikir, supaya pada akhirnya kita paham apa yang dibicarakan. Ulang. Mendengarkannya harus dengan seksama Pak Ibu. Rata-rata orang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka mendengarkan sambil lalu. Kalau saudara dan saya membangun kebiasaan mendengarkan yang salah, maka efeknya itu akan merugikan kita dalam tiap-tiap hari. Efeknya adalah kita dengarkan firman Tuhan sih, tapi karena sambil lalu, apa yang kemudian terjadi adalah saudara dan saya akan mengalami kesulitan untuk memahami Tuhan punya maksud dari perkataan yang Dia sampaikan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami kendala untuk melakukan perkataan Tuhan. Makanya kata mendengarkan atau kata akou itu berkaitan erat dengan keputusan untuk begini. Saudara dan saya harus mendengarkan dengan seksama, mengarahkan telinga kita dan terfokus kepada perkataan dari Tuhan yang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah setelah saudara dan saya mendengarkan dengan seksama, terfokus kepada apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Kata aku itu artinya begini, saudara dan saya perlu mengolahnya dalam cara kita berpikir, supaya pada akhirnya kita tiba kepada bagian yang paling akhir dari budaya mendengarkan, paham apa yang dibicarakan. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, tahapannya jelas. Tahapan ini harus terbangun di dalam kita dan terbangun secara solid. Kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Kita menemukan bahwa Dia adalah tempat kita berlabuh. Kita juga memberi diri kita dipengaruhi oleh Dia melalui perkataan firman-Nya. Lalu apa yang kemudian terjadi? Kita memanggil Dia sebagai Tuhan. Dia adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupannya kita. Dia adalah pribadi yang berdaulat atas hidupnya kita. Dan sebagai pengikutnya, ini yang kemudian kita putuskan untuk kerjakan. Merenungkan perkataan Tuhan tiap-tiap hari, dengan seksama kita mendengarkan untuk kepentingan memahami. Kalau kita udah paham kebenaran firman Tuhan, tadi dari awal ayat 46 bilang, kita akan bersetuju dengan apa yang kita pahami. Kalau saudara dan saya sudah bersetuju dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka saudara dan saya akan mengambil langkah berikutnya, latihan taat. Sampai ketaatan itu kita capai dalam hidupnya kita. Proyeksinya sederhana, ikut Tuhan, dengarkan Dia punya perkataan, latih diri kerjakan Dia punya perkataan, sampai perkataan itu berubah menjadi gaya hidup taat dalam kita. Nah, Yesus bilang begini, orang-orang yang mengerjakan ayat 46 dan ayat 47, ini yang Yesus bilang, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, garis bawahi ya Bapak Ibu, bahwa ternyata begini, walaupun saudara dan saya sudah mengerjakan ayat 46 dan juga ayat 47, garis bawahi, air bah dan banjir akan tetap datang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa setelah kita kerjakan ayat 46, kerjakan ayat 47, lalu hidupnya kita akan rata-rata saja, tanpa masalah, tanpa tekanan, tanpa proses berat. Enggak juga. Sebab setelah Yesus mengajarkan ayat 46 dan ayat 47, di ayat 48 Dia bilang dengan jelas, orang-orang yang mengerjakan ayat 46 dan ayat 47 adalah orang yang sedang mendirikan rumah. Dan waktu mereka mendirikan rumah, ini yang sedang mereka bikin, mereka menggalinya dalam. Menggali dalam saja? Tidak. Mereka meletakkan dasar di atas batu. Sehingga ketika air bah datang, banjir datang, melanda rumah yang mereka dirikan, rupa-rupanya Alkitab bilang ini, rumah itu nggak mungkin digoyah. Karena rumah itu kokoh dibangun. Kenapa nggak mungkin digoyah? Orang waktu didirikan penggaliannya dalam. Dan kemudian yang terjadi adalah gini, dasar diletakkan di atas batu. Berarti Alkitab lagi bilang,
Kerjakan ayat 46, kerjakan ayat 47, selalu bersiap ketika air bah datang atau banjir datang. Tapi nggak perlu khawatir bahwa saudara dan saya akan goyah. Nggak perlu khawatir tentang goyah dalam kehidupan. Soal kita bilang, kalau toh banjir datang atau air bah datang, saudara dan saya akan tetap ditemukan kokoh berdiri. Kokoh, tegak aja, nggak bisa digoyah. Kenapa nggak bisa digoyah? Sederhana, Alkitab bilang, karena kita meletakkan dasar di atas batu. Nah, apakah dasar? Kata dasar dalam bahasa Yunani menggunakan kata temelios. Apakah temelios? Temelios itu adalah begini, sebuah sistem kebenaran yang di dalamnya ada nasihat, ada petunjuk, ada tujuan, ada ketetapan, ada aturan, ada perintah. Jadi Alkitab lagi bilang, siapa aja terbiasa ikut Tuhan, mengakui Kristus sebagai Tuhan, mendengarkan dengan seksama seluruh perkataan Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, paham, bersetuju, latih diri, kerjakan Tuhan punya perkataan, sampai kemudian berubah, kita punya gaya hidup berubah menjadi sebuah gaya hidup yang kaya dengan ketaatan. Nah, ini yang Alkitab bilang, mereka adalah orang-orang yang sedang membangun rumah, dan rumah mereka akan menjadi rumah yang kokoh, nggak bisa digoyah, karena ternyata mereka telah memiliki sebuah sistem kebenaran di dalam mereka. Berarti Alkitab bilang, siapa saja memiliki sistem kebenaran di dalam kehidupan mereka, maka sekalipun air bah datang atau banjir datang, mereka akan menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri, kokoh, nggak bisa digoyah. Nah, hal yang kemudian perlu kita pertimbangkan ya Pak, Ibu, berkaitan dengan ayat 48 hari ini adalah di dalam kita, di dalam cara kita berpikir, telah terbangun sebuah sistem kebenaran nggak? Sistem kebenaran yang memproteksi kita, sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang goyah atau gampang digugurkan hanya gara-gara air bah dan banjir itu datang dalam hidupnya kita. Semua orang yang memiliki sistem kebenaran, pikiran mereka akan sangat terjaga, sehingga sekalipun proses berat datang, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang menyerah di tengah jalan, lari dari masalah, menyalahkan Tuhan, ngancam Tuhan, tinggalkan Tuhan, berhenti pelayanan, ngambek sama Tuhan. Kita nggak akan bermain lagi di area itu. Sebab mengapa? Pada cara kita berpikir, pada cara kita memahami, ada sebuah sistem kebenaran yang telah terbangun. Sehingga kalau toh saudara dan saya mengalami quote and quote bencana datang dalam kehidupan kita, kita itu akan tetap terjaga dan tidak bisa digoyahkan hanya gara-gara persoalan besar datang, hanya gara-gara bencana datang, hanya gara-gara hal mengerikan itu datang dalam kehidupan kita sampai kepada realita aniaya. Kita akan tetap teguh berdiri karena memang ini yang Alkitab bilang, sistem kebenaran udah terbangun aja. Di mana sistem kebenaran terbangun di dalam kita? Satu Pak Ibu, dalam cara kita berpikir. Makanya tadi dari awal saya bilang kepada saudara bahwa sangat penting bagi kita untuk melatih diri merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Karena waktu saudara dan saya memahami firman Tuhan, menyetujui firman Tuhan secara natural, sistem kebenaran itu terbangun di dalam kita. Cara kita berpikir itu akan semakin bersetuju dan berselaras dengan kebenaran itu sendiri. Nah, semua orang yang isi berpikirnya terbiasa, telah terbiasa, dikuasai oleh kebenaran, akan menjadi orang-orang yang waktu menghadapi masalah sekalipun, mereka akan menjadi orang-orang yang tetap memberi respon benar. Mengapa? Karena memang cara berpikirnya udah benar. Kayak contoh ada statement, what you think is what you act. Apa yang terbanyak saudara dan saya pikirkan atau renungkan dalam pemikiran kita, maka dari pemikiran itu buahnya adalah tindakan. Kalau perenungan kita isinya adalah pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan, maka nanti lihat aja kelakuan atau sikap atau kata-kata yang kita keluarkan adalah hal-hal yang pasti menyimpang dari kebenaran. Tetapi pada waktu sebuah sistem kebenaran
telah terbangun dalam kita punya cara berpikir yang isinya adalah begini: ada nasihat kebenaran dalam pemikiran kita, ada aturan kebenaran dalam pemikiran kita, ada prinsip, ada nilai, ada budaya benar, ada ketetapan benar, aturan benar, tujuan benar yang telah kuasai kita punya cara berpikir. Maka yang akan terjadi adalah begini Pak Ibu, seberat-beratnya proses yang saudara dan saya hadapi, kita akan tetap menghadapinya dengan kepala tegak, dengan sikap yang benar. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita akan tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya tidak ada satu proses berat pun yang bisa menggoyahkan saudara dan saya dalam proses kehidupan yang harus kita hadapi tiap-tiap hari. Nah, sekarang mari kita lihat kata digoyahkan. Kata digoyahkan di situ di ayat 48 menggunakan kata salos atau saleo. Apakah salos atau saleo, digoyahkan? Artinya adalah begini: gampang terhasut untuk melakukan huru-hara atau pemberontakan. Bahasa lain bilang begini, salos itu sama dengan agitasi jiwa. Jadi rupa-rupanya ketika orang tidak memiliki sistem kebenaran dalam cara mereka berpikir, maka yang terjadi adalah jiwanya mereka, Bapak Ibu, akan gampang sekali terhasut untuk melakukan huru-hara atau untuk menciptakan sebuah bentuk pemberontakan. Tahapannya tadi saya sudah bilang kepada saudara dari awal, saya ulang berkali-kali bahwa sangat penting bagi saudara dan saya untuk dengarkan firman Tuhan, ikut Tuhan, dengarkan dia punya perkataan, dan kemudian latih diri tiap-tiap hari untuk melakukan. Sebab kalau itu terjadi dalam hidupnya kita, secara natural sebuah sistem kebenaran terbangun dalam pemikiran kita. Nah, kalau sistem kebenaran itu sudah ada dalam pemikiran kita Pak Ibu, maka yang terjadi adalah begini: saudara dan saya nggak mungkin akan mengalami realita digoyahkan, atau saudara dan saya nggak mungkin akan mengalami yang disebut dengan agitasi jiwa. Sebuah keadaan di mana kita ini punya jiwa gampang sekali terhasut untuk bikin huru-hara dan memberontak terhadap Tuhan. Nah, harusnya enggak. Kenapa kita nggak akan berontak pada Tuhan? Atau kita nggak akan bikin huru-hara dalam kehidupan pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan air bah atau bahkan banjir? Karena begini, sistem kebenarannya udah terbangun dengan solid di dalam kita. Jelas kan Pak Ibu? Sistem. Kalau dalam keluarga kita sistemnya itu udah solid, dalam perusahaan kita sistemnya udah solid, dalam keuangan kita sistem sudah solid, maka ketika masalah-masalah besar datang, begini, keuangan kita nggak akan bocor, perusahaan kita akan terjaga dengan baik, keluarga kita akan terjaga dengan baik. Tidak akan terjadi yang disebut dengan agitasi jiwa dalam keluarga. Tidak akan terjadi pemberontakan-pemberontakan atau huru-hara dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam keuangannya kita, dalam pelayanannya kita. Nah, ini yang Alkitab jaminkan. Berarti begini, semua orang harus terfokus untuk membangun sebuah sistem kebenaran pada pemikiran mereka, supaya upaya saudara dan saya untuk memberontak kepada Tuhan atau memberontak kepada siapapun yang kita deal with dalam hidup tiap-tiap hari itu tidak mendapat tempat untuk bermain di dalam kita. Kita akan menjadi orang-orang yang terlatih untuk begini, berpikir dengan benar, berarti berespon benar juga. Kita gak akan memberi diri kita terjebak dalam pemberontakan dan huru-hara, mencetuskan sebuah pertengkaran hanya gara-gara air bah datang atau bahkan banjir datang. Kata digoyahkan itu arti yang berikutnya adalah begini Bapak Ibu, pikiran yang terganggu sehingga gampang digulingkan atau gampang hancur. Kalau ada kebenaran kuasai saudara dan saya punya cara berpikir, maka ketenangan yang ilahi itu akan bekerja di dalam kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan memiliki pikiran yang diperkaya dengan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya nggak gampang digulingkan oleh kasus-kasus dalam kehidupan, dan juga nggak gampang dihancurkan oleh proses-proses berat dalam kehidupan. Nah, kata digoyahkan atau salos atau saleo itu arti yang lain adalah gini, gemetar, karena dikuasai oleh ketakutan dan juga kekhawatiran. Bapak Ibu, dalam tulisannya pemazmur menulis, Mazmur pasal 23 ayat paling awal, Tuhan adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya bilang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya kan begini, kalau Tuhan adalah gembala saya, maka saya sudah nggak butuh yang lain. Kecukupan itu menjadi cerita dalam saya. Ada sebuah ketentraman di dalam kita, ada sebuah jaminan kepastian di dalam kita karena Tuhan adalah gembalanya kita. Ada sebuah jaminan Dia menyertai kita, sehingga seharusnya ketika cara berpikir benar telah menguasai cara berpikir kita, telah menjadi bagian di dalam cara kita berpikir, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak gampang gemetar dan dikuasai oleh ketakutan atau bahkan kekhawatiran pada waktu air bah atau banjir datang. Begini Pak Ibu, takut itu wajar, khawatir itu wajar. Bayangkan kalau saudara dan saya nggak punya rasa takut atau khawatir dalam diri, bahaya di kita. Kita anytime waktu lagi terbang, kita anytime bisa buka aja pintu pesawat dan terbang ke bawah, lompat aja ke bawah. Kita kalau nggak punya rasa takut atau khawatir, kita bisa menjadi orang yang berdiri aja di lantai 77 lalu buang aja diri ke bawah, karena nggak ada takut, nggak ada khawatir. Takut dan khawatir itu ditempatkan oleh Tuhan di dalam kita untuk protek kita. Tetapi yang Alkitab maksudkan adalah gini, jangan memberi diri, dikuasai, dominate, ketakutan dominasi kita, kekhawatiran dominasi kita, sehingga itu akan merampas ketentraman dalam jiwanya kita. Itu akan membuat kita nggak bisa tenang menjalani hari-harinya kita yang sedang dilanda oleh banjir dan air bah. Makanya ini yang Alkitab bilang, orang-orang yang telah memiliki sistem kebenaran terbangun dalam cara mereka berpikir akan menjadi orang-orang yang tidak mengalami agitasi jiwa, akan menjadi orang-orang yang pikirannya tuh tenang, nggak terganggu, nggak gampang digulingkan dan nggak gampang hancur dalam hidup. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang tidak memberi diri kita didominasi oleh ketakutan atau bahkan kekhawatiran. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Nah, mari sekarang kita lihat ayat 49. Di ayat 49 Alkitab bilang gini, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, sudah, tetapi tidak melakukannya. Dengar sih, tapi nggak dibikin. Apa yang merupakan perintah Tuhan, aturan Tuhan, nasihat Tuhan, ketetapan Tuhan, prinsip, nilai, budaya dalam kerajaan Allah yang Tuhan berupaya ajarkan kepada kita melalui perkataan firman-Nya, kita dengar, tapi kita nggak bikin. Nah, ini yang Tuhan bilang, iya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, sama-sama dirikan rumah, tapi ada beda. Yang tadi, waktu mendirikan rumah, ayat 48, dirikan rumah, awalannya adalah begini, gali dulu dalam-dalam, letakkan dasar di atas batu, sudah punya sistem kebenaran. Tapi di ayat 49 Alkitab bilang ini, kamu dengar firman, kamu tidak melakukan, kamu sama seperti orang yang mendirikan rumah, tapi di atas tanah tanpa dasar. Kamu dirikan rumah, tapi nggak ada sistem kebenaran terbangun di dalam kamu. Kalau sistem kebenaran tidak terbangun dengan solid dalam cara kita berpikir, Bapak Ibu, coba perhatikan. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lihat ya, yang tadi banjir dan air bah. Yang ini ayat 49 cuma banjir aja, nggak ada air bah. Yang tadi air bah datang, banjir datang, tetap kokoh. Nah, yang ini ayat 49 cuma banjir yang datang, bukan air bah. Cuma banjir yang datang. Yang terjadi adalah rumah itu akan rubuh. Alasannya sistem kebenaran gak terbangun. Cara berpikir kebenaran gak terbangun. Budaya berpikir benar tidak terbangun. Nilai-nilai kebenaran, prinsip kebenaran, aturan kebenaran, tujuan kebenaran, ketetapan kebenaran, nasihat-nasihat benar itu tidak mengakar kuat dalam cara kita berpikir. Lalu Alkitab bilang, nah kalau sampai orang tidak memiliki sistem kebenaran di dalam kehidupannya mereka, nggak usah bicara air bah dah, banjir aja udah. Banjir datang, yang terjadi adalah rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Kata rubuh di situ menggunakan kata pipto. Pipto itu artinya adalah begini, saudara-saudara. Jatuh, gagal, mengalami penurunan kualitas. Ternyata Alkitab bilang, orang kalau nggak punya budaya mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, orang akan selalu gagal untuk melakukan perkataan Tuhan. Kalau orang udah tidak memiliki sistem kebenaran di dalam cara mereka berpikir, maka nanti lihat aja, banjir datang, mereka gampang jatuh. Banjir datang, mereka gampang gagal. Nah, waktu banjir datang atau penjelasan yang lain kita bisa bilang waktu tekanan-tekanan berat datang, waktu masalah-masalah kompleks datang, waktu beban-beban berat harus kita pikul, yang terjadi adalah begini, kita akan mengalami penurunan kualitas. Sistem kebenarannya nggak ada. Sudah? Apakah rubuh? Rubuh itu artinya adalah begini, gampang dikuasai oleh teror dan kesedihan. Bayangkan tuh, itu hari-hari yang kita jalani akan menjadi hari-hari yang tidak menyenangkan Pak Ibu. Karena bayangkan tuh, selama sistem kebenaran tidak terbangun dalam cara saudara dan saya berpikir, maka masalahnya kita akan begini, pikiran kita akan menteror kita. Sehingga saudara dan saya akan dikuasai oleh kesedihan yang tadi itu, kekhawatiran, apalagi ketakutan. Kita susah makan, susah tidur, susah beraktivitas, kita mengalami penurunan kualitas, kita mengalami penurunan yang berkaitan dengan kesehatan pada tubuhnya kita. Alasannya karena apa coba? Hanya gara-gara banjir datang dan kita tidak memiliki sebuah sistem kebenaran yang terbangun dalam cara kita berpikir. Makanya hal yang kemudian saudara dan saya perlu pertimbangkan adalah sampai sejauh ini, bagaimana cara kita mendengarkan perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Apakah kita dengarkan dengan seksama untuk kepentingan satu saja? Saya harus paham. Kalau belum paham, dengarkan lagi, belajar lagi, sampai pada akhirnya Roh Kudus menolong kita untuk memahami rahasia dari kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita udah paham, kita akan setuju dengan kebenaran, dan kalau kita sudah setuju dengan kebenaran, saudara, saya akan secara natural memilih untuk melatih diri hidup dalam ketaatan, sampai ketaatan itu menjadi tujuannya hidupnya kita, tercapai dalam kehidupannya kita. Coba bayangkan, selama sistem kebenaran tidak ada pada cara kita berpikir, kita rubuh Pak Ibu. Rubuh aja enggak. Alkitab bilang gini, hebat kerusakannya. Kerusakan di situ bahasa Yunani menggunakan kata rekma atau reso. Artinya adalah gini, distorsi salah satunya. Saudara, saya akan mengalami distorsi dalam kehidupan kita. Apakah distorsi? Pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan aturan. Masih ingat pendekatan setan pada Hawa? Hawa mengalami distorsi. Sistem kebenaran tidak terbangun solid di dalam Hawa. Makanya fakta tentang kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui Adam itu mengalami kondisi diputar balik, distorsi. Coba bayangkan, ketika sistem kebenaran itu nggak terbangun dengan solid dalam cara kita berpikir, maka begini Pak Ibu, saudara dan saya akan terjebak pada pemikiran begini. Katanya Tuhan baik, kenapa saya minta dia nggak kasih? Katanya Tuhan penyembuh, kenapa saya tetap sakit dan nggak sembuh-sembuh? Katanya Tuhan sumber mujizat, kenapa mujizat yang saya minta tidak terjadi dalam kehidupan saya? Jangan-jangan memang Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak teruji, Tuhan yang merupakan warisan dongeng semata. Jangan-jangan dia nggak nyata. Kalau pemikiran-pemikiran kayak begitu mulai muncul dan menyerang saudara dan saya punya cara berpikir, tahukah saudara bahwa itu sebenarnya adalah realita dari distorsi yang sedang bermain pada cara kita berpikir? Kenapa distorsi muncul? Sederhana. Karena memang sistem kebenaran tidak terbangun pada cara kita berpikir. Kita memulainya dengan cara yang salah. Firman diberitakan, kita tidak mendengarkan untuk memahami. Firman diberitakan dan kita nggak paham, makanya kita nggak setuju dengan firman Allah. Karena kita nggak setuju dengan firman Allah, makanya kita nggak taat. Karena kita nggak taat, sistem kebenaran nggak terbangun dalam kita. Karena sistem kebenaran tidak terbangun dalam cara kita berpikir,
Makanya, saudara dan saya gampang sekali berhadapan dengan pemutarbalikan fakta mengenai realita tentang siapa Tuhan. Bapak Ibu, mujizat terjadi atau tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak bisa menggagalkan realita bahwa Tuhan adalah sumber mujizat. Doa kita dijawab atau doa kita nggak dijawab, itu nggak menggagalkan realita bahwa Tuhan adalah penjawab doa. Kita mendapatkan pertolongan atau tidak, itu pun tidak bisa membantah realita bahwa Tuhan itu penolong yang ajaib. Makanya ini yang seharusnya terjadi kan. Ketika sistem kebenaran terbangun dengan solid pada cara kita berpikir, saudara dan saya punya cara berpikir, maka tadi Alkitab udah bilang, saudara dan saya nggak gampang digoyah. Kita akan tetap kokoh. Saudara dan saya nggak akan mengalami pemutarbalikan fakta. Kita nggak akan digiring kepada mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, dan keputusan terakhir meninggalkan Tuhan. Bukan itu lagi mainannya kita. Karena kita udah sangat mengakar di dalam Kristus. Makanya tadi Alkitab bilang, orang-orang yang ikuti Tuhan, dengarkan Tuhan punya perkataan, dan lakukan Tuhan punya perkataan, mereka nggak gampang digoyah. Berarti Alkitab lagi bilang, nggak mungkin saudara dan saya akan mengalami distorsi. Apakah distorsi? Penyimpangan, gangguan. Kita akan menyimpang aja somehow dari kebenaran. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang sekali untuk melakukan pelanggaran dalam kehidupan kita. Padahal secara teori kita tahu teori benar, tapi kita gampang sekali untuk jatuh kepada kejahatan. Kenapa ini terjadi? Karena itu distorsi. Kenapa distorsi terjadi? Nggak ada sistem kebenaran yang terbangun pada cara kita berpikir. Nah, apakah distorsi? Perubahan bentuk. Jadi gini, perubahan ke arah sebuah bentuk yang kita nggak inginkan. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa semua orang berkeinginan hidup benar di hadapan Tuhan. Semua orang berkeinginan untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Semua orang menginginkannya, tapi masalahnya adalah begini, kalau sistem kebenaran kita nggak bangun pada kita punya cara berpikir, saudara dan saya akan mengalami distorsi. Nah, sekali lagi, pilihan ada pada kita. Tinggal kemudian saudara dan saya mengambil keputusan dengan benar, yaitu begini, ikut Tuhan, dengarkan dia punya perkataan dari firman tentu saja untuk kepentingan memahami. Kemudian setujui Tuhan punya perkataan, latihan tiap-tiap hari untuk taat kepada Tuhan, sampai saudara dan saya terlatih mencapai ketaatan, ketaatan dari satu hari ke hari berikutnya. Gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang terlatih untuk taat kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya, apapun yang terjadi, masalah apa aja datang dalam saudara dan saya punya kehidupan, kita akan menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri, gak gampang digoyah, nggak gampang rubuh, nggak mengalami agitasi jiwa, nggak mengalami distorsi. Kita akan menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun air bah datang dan banjir datang. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam cara kami berpikir, dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya tiap hari kami berani melatih diri untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan yang kami pahami. Sehingga pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berdoa waktu kami taat kepada kebenaran, kiranya sistem benar dalam cara kami berpikir terbangun dengan solid, sehingga waktu air bah datang atau banjir datang, kami tidak gampang digoyahkan, atau bahkan kami gak gampang rubuh dalam hidup kami. Kami tidak gampang mengalami agitasi jiwa atau bahkan distorsi dalam kehidupan. Kami berdoa waktu kami taat kepada kebenaran, rahmat dan anugerah Tuhan tetap menyertai kami. Kiranya kami ditolong oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan pada semua cerita kehidupan, menerima kemurahan demi kemurahan dari Tuhan, sehingga kami mengalami
jalan yang terbuka, berkat yang utuh datang pada kehidupan kami. Saya berdoa kiranya saudara diberkati turun-temurun, keluarga saudara diberkati oleh Tuhan, keturunan saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan untuk menjadi berhasil. Semua hal baik yang saudara idam-idamkan dalam pemikiran saudara diwujudkan oleh Tuhan menjadi kenyataan, sehingga saudara akan menjadi orang yang dipuaskan oleh Tuhan sementara saudara hidup di bumi dengan kebaikan demi kebaikan dari pihak Tuhan bagi kehidupan saudara. Berkat Tuhan menyertai saudara waktu saudara berdiri, waktu saudara duduk, waktu saudara melakukan seluruh aktivitas, bahkan waktu saudara terlelap tidur di malam hari. Berkat Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan saudara. Saudara sepenuhnya akan diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.